Pagi terus ya. Assalamualaikum. Saja seluruh warga kampung itu merasa terkejut. Break dulu nangisnya. Suatu hari, pukul 10 pagi, seorang muazin berumur setengah baya yang bernama Zaini tiba-tiba mengumandangkan azan di masjid kampungnya. Karuan saja seluruh warga kampung itu merasa terkejut melihat kejadian yang tak lazim ini. Tanpa dikomandoi, dipimpin Pak RT, mereka beramai-ramai mendatangi masjid itu sambil berteriak-teriak menuduh Zaini sedang stres karena mengumandangkan azan bukan di waktunya. Zaini diam saja mendengar teriakan-teriakan itu. Setelah suara teriakan itu mereda, muazin itu dengan kalem menjawab, "Sudah puluhan tahun saya setia menjadi muazin di masjid ini. Setiap masuk waktu sholat saya memanggil kalian dengan azan, tetapi hanya beberapa gelintir orang yang datang memenuhi panggilan azan. Tetapi giliran hari ini saya azan di waktu yang salah, kalian malah datang berbondong-bondong. Sekarang jelaskan kepada saya, yang stres itu saya atau kalian semua?" Pak RT dan puluhan warga yang mulanya memprotes itu diam terbungkam, merasa malu mendengar jawaban Zaini itu. Kisah Zaini dan warga kampungnya ini adalah cerminan hidup kita sehari-hari. Banyak di antara kita tak bernafsu mengapresiasi kelebihan atau kebiasaan baik seseorang sampai orang itu kemudian melakukan kesalahan. Baru setelah itu kita sibuk membahas, mengkritik dan menilai, mencibir, kalau tidak memaki. Kita lebih tertarik membahas kekurangan dibandingkan kelebihan, kesalahan dibandingkan perbuatan baik. Entah apa yang menjadi dasar dari perilaku semacam ini. Apakah memang seperti itu manusia diciptakan? Senang melihat kekurangan orang lain dibanding kelebihannya? Ataukah memang cerita tentang kebaikan tak lebih menarik dibandingkan cerita tentang keburukan orang? Mari belajar menghargai kelebihan orang dan memahami bahwa setiap orang memiliki kekurangan. Belajar menyebarkan kebaikan orang dan menyembunyikan aib orang lain. Terutama di media sosial ini, begitu banyak orang senang mengumbar aib. Kita tidak perlu menjadi bagian darinya. Alangkah baiknya jika media sosial kita manfaatkan untuk menyebarkan kebaikan dan kedamaian, menjadi ladang amal kita di akhirat kelak, dan menjadi penyambung ajaran Rasulullah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Ada sebuah ungkapan bahwa kebahagiaan cuma sejarak tak menyimpan dendam. Dendam adalah rasa sakit yang tak termaafkan. Rasa ini muncul akibat sakit hati yang mendalam atas sebuah peristiwa yang kita hadapi. Membiarkan rasa dendam itu ada di dalam diri berarti membawa terus-menerus peristiwa tak enak itu kemana saja kita pergi. Maka rasa dendam itu menjadi ganjalan kebahagiaan. Satu-satunya cara untuk menjadi bahagia adalah melepaskan rasa dendam itu dan melupakannya dengan menjadikannya sebuah pengalaman, sebuah sejarah hidup yang dijadikan pelajaran. Dan yang lebih ampuh dampaknya bagi kebahagiaan kita bukan hanya sekedar melupakan, tetapi keberanian untuk memaafkan sesakit apapun peristiwa itu. Memaafkan memang memerlukan keberanian, juga kerelaan. Hanya orang-orang istimewa yang mengetahui rahasia bahagia yang mampu melakukannya. Seorang laki-laki biasa yang ibadahnya juga biasa-biasa saja, suatu ketika lewat di hadapan Nabi Muhammad, dan Rasulullah mengatakan, ia adalah penduduk surga.
Para sahabat Nabi berusaha menyelidiki rahasia di balik ucapan itu. Ternyata ia bukan orang yang banyak menghabiskan hari-harinya dengan berbagai sunnah. Setiap malam sebelum menutup mata, aku selalu memaafkan kesalahan siapapun kepada diriku, jelas laki-laki itu. Memaafkan mengalahkan ibadah-ibadah sunnah bagi pribadi yang masih menyimpan dendam. Perbuatan ini bukan hanya membuat pelakunya bahagia di dunia, bahkan membuat Tuhan rela menghadiahinya surga. Dendam yang termaafkan adalah jalan pintas merayu Tuhan, juga membuat hidup dijalani dengan ringan, karena beban berat itu telah dibuang dari diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Minnesota, Amerika Serikat. Suatu pagi di sebuah drive-thru restoran cepat saji Dairy Queen, seseorang melakukan sebuah eksperimen. Ia memesan secangkir kopi dan croissant untuk dirinya, lalu memutuskan untuk juga membayar pesanan pelanggan lain yang mengantri di belakangnya. Ternyata tindakan ini menginspirasi pelanggan berikutnya untuk melakukan hal yang sama. Hingga begitu seterusnya. Hari itu, pelanggan yang berada di depan membayar pesanan antrian di belakangnya. Pay it forward. Ini adalah sebuah eksperimen yang berhasil dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Peristiwa ini terjadi di banyak drive-thru semasa pandemik tahun 2020. Beberapa tahun sebelumnya, hal serupa terjadi di Starbucks dan menjadi perbincangan ramai di media sosial. Ada pula sebuah film di tahun 2000 yang berjudul Pay It Forward. Film ini menceritakan seorang anak berusia 7 tahun yang mendapat tugas dari gurunya untuk melakukan kebaikan kepada 3 orang yang ditemuinya dan mengajak orang-orang itu melakukan hal sama kepada 3 orang lain yang ditemuinya, hingga seluruh kota akhirnya dipenuhi kebaikan. Kebaikan itu menular, bahkan bila itu hanya sekedar menghadiahkan senyuman kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain mengakibatkan diri merasa kehadirannya bermakna, dan rasa bermakna itu melahirkan kepercayaan diri, juga perasaan bahagia. Untuk mampu menularkan kebaikan terus-menerus, lingkungan dan teman pergaulan memiliki pengaruh yang besar. Bila kita berada dalam lingkungan dan pergaulan orang-orang yang berpikiran positif, maka kita akan menjadi orang-orang yang berpikir positif. Masalahnya, keburukan pun juga menular. Lingkungan dan pergaulan buruk, perkumpulan orang-orang yang berpikiran negatif, akan membuat kita berperilaku negatif pula. Dalam pergaulan semacam ini, dunia pun menjadi suram dan penuh persoalan. Untuk menjadi manusia bahagia, diri harus dipersiapkan. Jauhi lingkungan negatif dan akrabkan diri dengan lingkungan dan pergaulan positif. Hasilnya akan segera dapat kita rasakan. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah. We cannot be brave without fear. Ini adalah ucapan petinju legendaris Muhammad Ali yang maknanya adalah kita tak mungkin menjadi berani tanpa mengenal rasa takut. Bagaimana mungkin untuk menjadi berani kita justru memerlukan rasa takut? Bukankah dua sifat ini selalu dipertentangkan? Keberanian yang tak disertai rasa takut akan menghasilkan kecerobohan, dan rasa takut yang tak didampingi keberanian akan menghasilkan sifat pengecut. Takut dan berani harus berjalan berdampingan dan seimbang. Bila salah satu takarannya berlebihan, akan menuai hasil yang tak semestinya. Orang bijak mengatakan bahwa dua sayap mencapai kesuksesan hidup adalah ketakutan dan keberanian atau harapan. Apabila salah satu saja yang mendominasi seseorang, maka kesuksesan sulit untuk digapai. Hidup ini memang tak mudah, maka kita layak mengerti rahasianya. Adapun mati adalah keniscayaan.
berani ataupun tidak, kematian akan menghampiri. Maka berani hidup itu penting sebelum berani mati. Kepakkan dua sayapmu dan gapai mimpi-mimpimu berbekal keberanian dan rasa takutmu.